Kali ini kita mengangkat tema tentang perempuan. Ada dua buku yang kita bahas pada malam hari ini yang berhubungan tentang keperempuanan. Ada buku yang ditulis salah satunya oleh Muhyiddin M. Dahlan, yaitu Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur, dan buku kedua itu adalah The Moment of Life oleh Melinda Gates. Nah, untuk bukunya Muhyiddin M. Dahlan ini saya sendiri yang akan membawakannya selaku resentor di Resensi Institute. Nah, baiklah. Buku ini buku yang sangat kontroversial. Dilihat saja dari judulnya, itu sangat memantik kontroversial ketika buku ini diluncurkan pada tahun 2003. Buku ini berjudul Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur, ditulis oleh Muhyiddin M. Dahlan. Buku ini sampai sekarang masih dicetak, masih banyak pembelinya, karena sebagian orang masih penasaran tentang buku yang ditulis oleh Muhyiddin ini yang berkaitan tentang Islam, sehingga ini juga yang memantik kontroversial di mana-mana. Muhyiddin M. Dahlan sendiri itu adalah seorang pustakawan yang ada di Yayasan Indonesia Buku, dan juga dia adalah pendiri dari Warung Arsip dan Radio Buku yang ada di Yogyakarta. Jadi kalau Anda semua berada di kota Yogyakarta, Anda bisa langsung berkunjung ke tempatnya Muhyiddin M. Dahlan. Jadi ini buku yang kesekian kalinya saya resensi yang bergenre fiksi, lebih spesifiknya novel. Hanya saja buku ini memang memiliki subjudul Memoir Luka Seorang Muslimah. Kenapa disebut dengan memoir? Karena ini adalah sebuah riwayat perjalanan seseorang. Kendati buku ini fiksi, buku ini sebenarnya diangkat dari fakta-fakta yang benar-benar terjadi. Muhyiddin M. Dahlan melakukan wawancara yang sangat dalam dengan tokoh utama dari novel ini, sehingga novel ini bisa dikatakan benar-benar terjadi. Nah, di dalam novel ini berkisah tentang seorang perempuan, seorang muslimah bernama Kiran, lebih tepatnya Nidah Kirani. Jadi dia adalah seorang muslim yang taat, muslim alim, yang memiliki cita-cita untuk mendirikan daulah Islam atau negara Islam. Dia memiliki pahaman bahwa apa gunanya hidup tanpa menjalankan Islam yang kafah. Nah, ini pula yang membuat girahnya dalam membela Islam, dalam menjalankan posisinya sebagai muslimah itu besar sekali. Hanya saja yang tidak diketahui oleh Kirani ini bahwa girahnya itu tidak dibarengi dengan tempatnya belajar Islam, sehingga timbullah kekecewaan yang sangat besar. Kiran mencoba untuk masuk di sebuah jemaah Islam, yang dimana dia menganggap bahwa jemaah Islam itu adalah sebuah tempat di mana kita bisa belajar Islam yang konkret, Islam yang komprehensif, dan Islam yang betul-betul menegakkan syariat Islam. Tetapi lambat laun Kiran tidak mendapatkan sosok-sosok yang bisa dia temani untuk berjibaku membicarakan tentang politik Islam dan sebagainya. Dia kemudian mulai bertanya-tanya kenapa di tempatnya dia bertumbuh itu dia hanya melihat segerombolan orang yang melakukan aktivitas sehari-hari tanpa adapun satu sikap yang dia lihat di dalamnya itu berjuang untuk Islam. Nah, dari situlah Kiran kemudian mengalami sebuah turbulensi yang dahsyat. Dia jatuh ke dalam kubangan melankolia yang parah. Dia terjebak pada sebuah agonia yang tidak selesai. Karena kenapa? Apa yang diharapkannya di dalam kelompok tersebut tidak tercapai. Inilah kenapa jangan terlalu banyak menaruh ekspektasi pada sesuatu yang betul-betul belum pasti. Apalagi dalam hal ini kita ingin mendirikan sebuah daulah Islam, kita bercita-cita menjadi muslim yang kafah, tetapi saat yang bersamaan kita menemukan realitas yang berpunggungan dengan itu. Pada akhirnya kesalahan dari Kiran ini di dalam cerita ini ialah memposisikan Tuhan sebagai satu-satunya sosok yang bersalah atas ekspektasinya itu. Tuhan kemudian dihardik karena apa yang diharapkan, apa yang dia temukan, apa yang dia inginkan itu tidak pernah tercapai. Sehingga Kiran melakukan sebuah rebellion, pemberontakan besar-besaran terhadap Tuhan. Apa yang menjadi alat pemberontakannya, inilah yang menjadi kontroversial di dalam buku ini. Tidak lain tidak bukan adalah tubuhnya sendiri. Tubuh bagi seorang perempuan tentu hal yang sangat sakral, sesuatu yang sifatnya mahkota yang hanya bisa dipetik dengan cara-cara yang baik. Dan Kiran kemudian berpikir bahwa
Satu-satunya yang bisa dia lakukan untuk memberontak adalah dengan menggunakan tubuhnya itu. Dia kemudian meniduri banyak lelaki. Di dalam buku ini, Muhyiddin M. Dahlan mengupayakan untuk mengangkat sebuah realitas nyata yang terjadi di rentan waktu di buku ini dibuat, tetapi masih bisa sesuai dengan realita kita hari ini. Banyak orang yang sembunyi di balik jubah ideologi, jubah agama, tetapi ternyata mereka tetap sama di hadapan satu. Apa itu? Di hadapan selangkangan. Mereka tidak pernah berbuat banyak ketika berhadapan dengan tubuh perempuan. Itulah yang diupayakan Muhyiddin Dahlan untuk diceritakan dalam buku ini. Sebenarnya Muhyiddin M. Dahlan ini tidak menceritakan sesuatu yang fiksional, karena cerita ini adalah cerita nyata dan benar-benar terjadi. Oleh karenanya pula Muhyiddin Dahlan dalam bagian terakhir buku ini menulis sebuah surat untuk pembaca. Apa isi dalam surat untuk pembaca tersebut? Adalah surat klarifikasi Muhyiddin M. Dahlan kepada para pengkritik buku ini. 1 tahun setelah buku ini terbit di tahun 2003, Muhyiddin Dahlan banyak mendapatkan cemoohan, kritik, ancaman-ancaman pembunuhan. Bayangkan, hanya karena sebuah buku, seorang penulis diancam untuk dibunuh. Muhyiddin Dahlan berpikir bahwa dia tidak perlu untuk menarik ceritanya, dia tidak perlu menarik bukunya, bahwa seorang pengarang itu adalah pembohong. Tetapi, kata Muhyiddin Dahlan, pengarang adalah pembohong yang kreatif. Ya, kita selalu menciptakan sesuatu yang fiksional dalam cerita kita, tetapi di dalam situ pula kita menghadirkan sebuah fakta-fakta yang benar-benar ada di dalam kehidupan. Entah kita sepakat atau tidak, itu persoalan lain. Tetapi tidak bisa menghakimi seorang pengarang atas buku yang dia tulisnya. Kalau kita meminjam satu kata-kata yang sangat terkenal dari seorang semiolog, yaitu Roland Barthes, ada satu kata yang sangat sering kita dengar, yaitu the death of author, atau matinya seorang penulis. Artinya ketika buku sudah dituliskan, sudah dicetak, sudah diedarkan ke masyarakat, tidak ada lagi haknya seorang penulis untuk paling tidak mempertahankan bukunya itu. Silakan orang lain untuk menjustifikasi buku itu sedemikian rupa. Hanya saja banyak orang yang salah kaprah yang mengatakan bahwa Muhyiddin ini adalah ateis, buku ini menggunakan dana-dana Yahudi untuk diterbitkannya. Karena banyak orang di Indonesia, khususnya karena ini bicara tentang Indonesia, yang gampang tersulut dengan hal-hal yang bicara tentang agama. Agama menjadi hal yang tabu untuk dibicarakan. Banyak orang yang sembunyi dari benteng-benteng moral. Banyak orang yang sembunyi dari jargon-jargon agama. Ini yang kemudian tidak disukai M. Dahlan, karena kita hidup dalam kehidupan yang munafik. Sehingga di dalam ceritanya, Muhyiddin M. Dahlan seolah membuat sebuah satire yang lebih spesifik sarkastik. Karena sarkastik adalah sindiran kasar, sedangkan ironi adalah sindiran yang halus. Muhyiddin tidak menyindir kita dengan halus, dia menyindir kita dengan kasar, bahwa ternyata memang itu yang terjadi. Dan bahkan hari ini mungkin itu yang terjadi. Bayangkan, tokoh utamanya si Karin ini itu menjajaki laki-laki dari satu tubuh ke tubuh yang lain untuk mengetahui satu hal yang sebenarnya hal yang tidak begitu penting, untuk mempertanyakan sebuah ideologi dari laki-laki yang biasa sembunyi dari jargon-jargon moral dan jargon-jargon agama. Entah itu ideologinya kiri, itu Islamis, atau partai-partai Islam, ternyata mereka sama saja di hadapan tubuh perempuan. Tidak ada yang mampu keluar dari kuasa wanita untuk persoalan itu. Jadi di dalam buku ini, perempuan sangat bisa melakukan banyak hal, terutama untuk meminjam sikap-sikap iblis. Dia sendiri mengatakan di dalam buku ini bahwa ya apa salahnya kita menjadi iblis, atau dia mengatakan bahwa biarlah aku hidup dalam gelimang api dosa, sebab terkadang melalui dosa yang dinikmati seorang manusia bisa belajar dewasa. Jadi kalau Anda belum dewasa berarti belum banyak dosa ya. Jadi banyak-banyaklah berdosa. Ya, just kidding ya. Jangan juga. Nanti saya tanggung dosanya teman-teman yang mendengar podcast ini. Nah, terakhir dari Muhyiddin M. Dahlan, ini juga bicara tentang ketimpangan yang terjadi. Saya tidak bisa menjawab, tapi saya akan mengupayakan untuk memberikan kepada teman-teman beberapa pertanyaan yang saya dapat di dalam buku ini. Mungkin teman-teman bisa menjawabnya dan bisa berdiskusi dengan saya kalau kita ketemu di lain waktu. Yang pertama, kenapa perempuan selalu diposisikan timpang oleh Tuhan? Tuhan tidak pernah menunjuk perempuan sebagai nabi. Tuhan tidak pernah
Di dalam buku ini ya, bukan saya yang bilang. Tuhan tidak pernah memusisikan perempuan sedikit lebih tinggi dari laki-laki, dalam artian semua kekerasan-kekerasan yang terjadi itu laki-laki yang lakukan, tetapi perempuan selalu disubordinatkan menjadi objek-objek kekerasan laki-laki. Ketika misalnya perempuan ingin lebih di atas dari laki-laki, perempuan dianggap menjadi pembantah dan keluar dari akhlak-akhlak mulia seorang wanita. Dan terakhir ini sangat terakhir lagi yang sangat mengganggu pikiran saya, ada satu pernyataan dari Muhyiddin M. Dahlan yang diungkapkan melalui tokoh utamanya, yaitu kenapa perempuan tidak mendapatkan bidadari-bidadari laki-laki ketika dia bicara tentang surga neraka. Hanya laki-laki yang selalu diimajinasikan mendapatkan perempuan-perempuan bidadari-bidadari yang luar biasa cantiknya di surga ketika dia bicara tentang surga neraka. Dan kemudian kedua, kenapa perempuan selalu menjadi kaum yang dikatakan paling banyak di neraka. Itu pertanyaan yang saya temukan di dalam buku ini, dan semoga teman-teman bisa menjawabnya. Kita ketemu di lain kesempatan. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Saya cuma menjadi penyambung lidah dari Muhyiddin M. Dahlan. Adapun hal-hal yang kurang berkenan, ya tentu saya sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan.